Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebelum memulai hari ini, kita tundukkan kepala kepada Tuhan dan kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan telah mengantarkan kami di tempat ini dengan penuh selamat, dengan berkat daripada Tuhan. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 133. Ini adalah ayat Mazmur Daud yang sangat terkenal. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini dalam Mazmur Daud yang luar biasa, Bapak Ibu, yang kita juga tahu digubah lagu banyak sekali dari Mazmur ini. Kita tahu yang terkenal ya, oh betapa indahnya dan sungguh alangkah baiknya. Jadi memang Tuhan rindu untuk kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan adalah hidup dengan rukun, sejalan dengan kerinduan juga di Kementerian Agama, adanya moderasi beragama, kerukunan umat beragama, toleransi, itu yang didengungkan. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga, bahwa Tuhan juga mau kita juga bersaudara, kita dengan rukun. Bapak Ibu, kalau rumah tangga rukun, persaudaraan rukun, orang tua anak rukun, kakak adik rukun, pertemanan rukun, jangankan berkat ya, mungkin Tuhan aja senang tinggal di situ. Tapi kalau kita ribut, kita berantem, kita masuk rumah orang yang lagi berantem aja kadang nggak enak, apalagi berkat yang masuk, apalagi Tuhan yang masuk. Jadi saat kita rukun, damai, semua seperti jendela yang terbuka, jadi menyerap yang baik, energi yang baik, yang hal-hal yang baik, berkat yang baik. Di sini di firman Tuhan dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, dan diberikan penggambarannya, digambarkannya dengan seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu, kita tahu Harun adalah imam besar Israel itu dipilih 40 tahun sekali. Jadi saat Harun dipilih menjadi imam, kita lihat dalam kitab Keluaran itu minyak yang dipakai tuh minyaknya tuh banyak. Ada minyak zaitun pasti, terus ada rempah-rempah yang sangat wangi. Jadi saat Daud menggambarkan bahwa persaudaraan rukun itu seperti minyak yang ada di atas kepala Harun, mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan kita juga orang percaya bahwa hal tersebut itu hal yang langka. Karena apa? Itu dilakukan 40 tahun sekali. Itu adalah hal yang indah, yang dinantikan. Jadi saat kita bersaudara dengan rukun, kita damai, itu adalah hal yang indah, hal yang dinantikan, hal yang ditunggu-tunggu gitu. Karena saat pengurapan imam besar itu kan dipestakan gitu. Jadi semua orang melihat, semua orang berbahagia gitu. Dan 40 tahun sekali lagi. Kata satu generasi itu 40 tahun. Jadi dalam sepanjang satu generasi itu tuh hal itu tuh sangat indah dan itu sangat dinantikan. Dan yang pasti itu wangi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu bahwa wangi itu sangat kaitannya dengan ingatan. Saat kita mencium bau sesuatu atau wangi sesuatu, itu kita akan membuat ingat akan sesuatu. Kalau misalnya saya cium bau makanan ayam kecap ya, itu selalu membawa saya ke memori masa lalu di mana saya lagi nunggu di meja makan, mama saya lagi masak. Jadi momen-momen itu tiba-tiba terlempar gitu. Jadi wangi itu juga seperti itu.
saat kita bersaudara dengan rukun dan itu orang melihat, itu membuat orang jadi wah indahnya, wah itu hal yang menyenangkan, wah itu hal yang dinantikan, dan wanginya itu luar biasa. Jadi membuat orang jadi teringat, wah memang nih orangnya sangat rukun. Jadi begitulah Daud menggambarkan sebagai persaudaraan rukun. Dia comparekan dengan seperti minyak yang baik yang turun. Jadi saat minyak itu diturun ke atas kepala Imam Harun, itu adalah wangi yang bisa menyerbat seluruh bangsa bisa mencium. Jadi saat kita bersaudara dengan rukun, itu memberi keharuman yang luar biasa dan menyenangkan banyak orang. Jadi saat kita hidup damai, hidup rukun, itu membawa keharuman yang luar biasa. Yang pasti firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 15 bahwa kita nih bau harum Kristus. Jadi dimanapun kita berada, kita menyebarkan bau harum Kristus. Dan yang kedua adalah seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa ya, bahwa saat kita rukun damai itu Tuhan memerintahkan berkat. Bapak Ibu, Israel itu saya belum pernah ke sana, tapi pernah belajar bahwa mereka tuh kering ya. Enggak seperti kita yang banyak hujan, banyak sinar matahari. Jadi karena mereka kering, mereka bisa hidup dari embun aja. Jadi embun yang dari gunung Hermon itu yang seperti semprotan parfum yang seret gitu kan. Embun kan seperti itu ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh mist gitu. Jadi seperti semprotan air itu mereka bisa hidup. Dengan embun yang seperti itu mereka bisa hidup. Jadi maksudnya dengan saat kita rukun damai, kita bisa mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Dengan memerintahkan berkat itu bukan hanya berkat buat kita, tapi kita juga jadi berkat, jadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi orang-orang yang dikenang Tuhan, dan apa yang kita lakukan itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran kata firman Tuhan. Jadi kita hidup rukun dan damai, kita membawa keharuman, dan kita membawa keberkatan bagi orang lain. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan buat kita.